Baiklah, di sini saya Era Sofia Sinaga dengan NIM F1C219039 akan menjelaskan materi dengan topik terkait tema regresi nonlinier untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika dengan dosen pembimbing Ibu Bunga Mardotila, SSI MStat. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan mengenai pengenalan dari regresi nonlinier. Analisis regresi yaitu teknik statistika yang menghubungkan perubahan dalam variabel independen dengan perubahan mean dari variabel dependen. Menurut Nawari pada tahun 2010, regresi nonlinier ialah bentuk hubungan atau fungsi di mana variabel bebas X dan atau variabel terikat Y dapat berfungsi sebagai faktor atau variabel dengan pangkat tertentu. Selain itu, variabel bebas X dan atau variabel terikat Y dapat berfungsi sebagai penyebut atau fungsi pecahan, maupun variabel X dan atau variabel terikat Y dapat berfungsi sebagai pangkat fungsi eksponen. Selanjutnya, untuk model umum regresi nonlinier. Model regresi nonlinier dalam parameter menurut Montgomery dan Peck pada tahun 1992 dapat dituliskan sebagai YI sama dengan F XI, theta ditambah epsilon I di mana I dari 1, 2 hingga N. Dengan keterangan YI sama dengan variabel terikat KI, XI sama dengan variabel bebas KI, theta sama dengan parameter yang tidak diketahui, epsilon I sama dengan error. Selanjutnya masuk ke dua bagian model dari regresi nonlinier. Yang pertama ada model linear intrinsik. Jika suatu model adalah linear intrinsik, maka model ini dapat dinyatakan melalui transformasi yang tepat terhadap peubahnya ke dalam bentuk linear baku, seperti regresi eksponensial. Yang kedua ada model nonlinear intrinsik. Jika suatu model adalah nonlinear intrinsik, maka model ini tidak dapat diubah menjadi bentuk baku. Selanjutnya masuk ke bagian macam-macam dari regresi nonlinier. Yang pertama itu ada model regresi parabola kuadratik. Model yang ditaksir adalah Y topi atau Y hat sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat, dengan A, B, dan C itu adalah koefisiennya. Dengan menggunakan metode kuadratik terkecil, maka A, B, dan C dapat dihitung dari sistem persamaan seperti berikut ini. Selanjutnya, model regresi parabola kubik. Untuk menentukan nilai A, B, C, dan D, itu digunakan sistem persamaan seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, masuk ke bagian model regresi eksponensial. Model yang ditaksir adalah Y topi sama dengan AB pangkat X. Untuk menghitung nilai A dan B, maka model di atas dapat ditulis dalam bentuk log Y topi sama dengan log A ditambah X log B. Misalkan, Y topi aksen itu sama dengan log Y topi. A aksen itu sama dengan log A. Dan B aksen itu sama dengan log B. Maka diperoleh model seperti berikut, yaitu Y topi aksen sama dengan A aksen ditambah B aksen X. Kemudian menggunakan kuadrat penaksir kuadrat terkecil pada regresi linier sederhana. Lanjutannya, yaitu adapun untuk mengetahui besar nilai A dan B dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan seperti berikut ini. Nah, salah satu contoh dari model regresi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang mengikuti model eksponensial dan sering dipergunakan untuk meramalkan jumlah penduduk. Selanjutnya masuk ke bagian model regresi geometrik. Adapun model yang ditaksir adalah Y topi sama dengan AX pangkat B. Untuk menghitung A dan B sama seperti pada model regresi eksponensial, yaitu mengubah bentuk tersebut menjadi log Y topi sama dengan log A ditambah B log X. Misalkan, Y topi aksen itu sama dengan log Y topi. A aksen sama dengan log A, dan X aksen sama dengan log X. Maka diperoleh Y topi aksen sama dengan A aksen ditambah B X aksen. Kemudian menggunakan penaksiran kuadrat terkecil. Adapun untuk mengetahui besar nilai A dan B, dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan seperti berikut ini. Selanjutnya, untuk model regresi logistik. Model yang ditaksir adalah Y topi sama dengan 1 per AB pangkat X. Untuk menentukan nilai A dan B, itu digunakan sistem persamaan seperti berikut ini. Selanjutnya,
model regresi hiperbola. Model yang ditaksir adalah Y topi sama dengan 1 per A ditambah BX. Jika Y topi tidak ada yang bernilai 0, maka besar nilai A dan B adalah seperti berikut ini. Selanjutnya masuk ke bagian metode-metode estimasi regresi nonlinier. Yang pertama itu ada metode direct search atau trial and error. Metode ini tidak secara umum digunakan karena jika model regresi nonlinier mengandung banyak parameter, maka metode ini menjadi rumit dan mahal. Contohnya, model regresi nonlinier dengan 5 parameter dan dipertimbangkan ada 25 nilai alternatif untuk tiap parameter. Maka jumlah kuadrat error harus dihitung sebanyak 9.765.625 kali. Yang selanjutnya, metode ini tidak menjamin himpunan akhir dari parameter akan menghasilkan jumlah kuadrat error yang minimum absolut. Untuk metode selanjutnya itu ada metode direct optimization atau optimisasi langsung. Nah, dalam metode ini, jumlah kuadrat error diturunkan terhadap setiap koefisien atau parameter yang tak diketahui, lalu disamadengankan 0, sehingga didapat penyelesaian dari persamaannya. Adapun kekurangan dari metode ini sendiri adalah sangat lambat untuk konvergen ke nilai akhir parameter. Selanjutnya ada metode linearisasi iteratif atau iterative linearization. Metode linearisasi iteratif ini melinearkan persamaan nonlinear di sekitar nilai awal parameter. Persamaan linear kemudian diestimasi oleh OLS atau ordinary least square dan nilai awalnya disesuaikan. Nilai awal ini digunakan untuk merelinearisasi model, lalu mengestimasi dengan OLS dan menyesuaikan kembali nilai yang diestimasi. Nah, proses ini berlanjut sampai tidak ada perubahan dalam nilai estimasi dari beberapa iterasi terakhir. Ini merupakan lanjutan dari metode yang sebelumnya. Nah, teknik yang utama adalah Taylor Series Expansion dengan melalui dua algoritma. Nah, salah satunya akan dijelaskan yaitu iterasi Gauss-Newton. Algoritma Gauss-Newton atau disebut juga metode linearisasi adalah suatu prosedur iterasi yang digunakan untuk memecahkan masalah kuadrat terkecil pada fungsi jumlah kuadrat untuk meminimumkan suatu fungsi objektif dengan syarat order pertama atau first order condition. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan contoh soal dari regresi nonlinear. Di sini ada satu buah contoh soalnya. Yang pertama yaitu contoh soal dengan data biaya mutual fund advisory. Ini merupakan contoh datanya. Nah, jawabannya, pembahasannya yaitu akan dilakukan analisis dengan menggunakan software Fuse dengan menggunakan metode linearisasi dan juga dengan nilai awal ditentukan dengan menggunakan software Fuse. Nah, berikut merupakan hasil tampilan yang diperoleh dari software Fuse, yaitu hasilnya diperlukan 5 iterasi yaitu sebagai berikut. Nah, dari hasil tersebut maka diperoleh estimasi model, yaitu FEEI sama dengan 0,5089 aset pangkat min 0,0059. Selanjutnya, statistik T untuk estimasi model regresi V atau FEE hanya bermakna jika ditafsirkan dalam konteks large sample. Dapat dikatakan bahwa koefisien yang diestimasi dalam estimasi model regresi FEE masing-masing signifikan secara statistik. Untuk menghitung tingkat perubahan Y terhadap X, digunakan aturan penurunan seperti berikut ini, yaitu DYDX sama dengan beta 1 dikali beta 2 dikali eksponen pangkat beta 2X sama dengan min 0,0059 dikali dengan 0,5089 dikali eksponen pangkat 0,5089X. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tingkat perubahan V atau FEE tergantung pada nilai asetnya. Misalnya, jika X itu adalah sama dengan 20 juta, tingkat perubahan yang diharapkan dari FEE menjadi sekitar min 0,0031%. Nah, dari nilai R kuadrat ini, yaitu sama dengan 0,9385, menunjukkan bahwa model regresi nonlinear yang dipilih cocok dengan data. Estimasi nilai Darwin-Watson yaitu D sama dengan 0,3493 menunjukkan bahwa ada autokorelasi atau artinya itu sama dengan kemungkinan kesalahan spesifikasi model. Baiklah, ini merupakan sumber dari materi. Baiklah, ini merupakan sumber dari materinya.
Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya mengenai materi dengan topik terkait tema regresi nonlinier. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata maupun kekurangan dalam penjelasan video dari saya. Sekian dan terima kasih.